mensimulasikan dari apa yang dia buat yang minggu lalu. Ini suara saya lantang ya di BBB ini. Oke, terima kasih. Nah, ini kita lihat Anda sudah pernah belum menggunakan LCD pada Arduino? Sudah belum? Misalnya waktu dulu SMA pernah belajar mikro nih, atau pernah lihat yang punya seniormu. Kalau saya lihat mungkin yang tim ikut join di Secret tim robotik, saya rasa mungkin LCD ini sudah biasa dilihat oleh kalian bagi yang join dengan tim robotik. Karena untuk mengetahui apa LCD ini fungsi display untuk mengetahui proses running sistem pada secara real time. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu peralatan yang bersifat standalone, yang statik atau dinamik misalkan, tapi kita tidak mengkomunikasikannya itu ke komputer misalnya. Saya ingin melihat secara real saja apa yang terjadi pada sistem saat itu misalnya. Maka LCD ini sangat membantu kita untuk mengetahui proses apa yang terjadi pada si sistem gitu ya. Contoh misalnya kayak kalkulator misalnya. Itu kan kalau Anda melihat kalkulator sayur zaman dulu misalnya, itu kan dia ada LCD. Kita dapat melihat atau menghitung proses perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, bagi, dan lain-lain. Itu semuanya adalah proses sistem. Nah, maka LCD itu untuk menampilkan data, baik itu inputan, proses, maupun hasil outputnya. Kita bisa lihat dari situ. Nah, banyak beragam LCD yang digunakan sebagai controller, chip LCD controller yang compatible, yang sama. Nah, kalau kita lihat yang sederhananya, LCD ini hanya berbeda-beda pada ukuran. Ada yang ukurannya itu 16x2, ada yang 20x2, ada yang 24x2, dan 20x4. Nah, artinya misalkan Anda mau beli LCD 16x2, itu berarti kita dapat menuliskan teks atau karakter di LCD itu dengan pola 2 baris 16 kolom. Kalau 16x2 ini maksudnya. Artinya LCD itu kecil ya. Anda bisa lihat misalnya di Secret itu yang teman-teman kakak tingkatmu, seniormu yang tim robotik, misalnya LCD 16x2 artinya apa? Berarti 16 kolom 2 baris. Kita dapat menuliskan huruf atau hasil proses itu di baris pertama, baris kedua. Sedangkan 16 ini kolomnya maksudnya kolom 1, 2, 3, sampai 15. Nah, 20x2 berarti 20 kolom, 2 baris. 24 baris, 24 kolom kali 2 baris. Nah, kalau 20 kali 4 berarti kita punya 4 baris dan 20 kolom. Jadi semakin besar jumlah baris dan kolomnya, itu harganya semakin mahal. Gitu ya. Harganya semakin mahal. Ya, misalkan kalau yang 16x2 ini harganya, kalau saya dulu pernah beli mungkin sekitar 20.000. 20.000 atau 30.000 seperti itu. Tapi kalau yang sudah 20x4 ya lebih mahal lagi seperti itu. Lumayan harganya kan, mungkin bisa 2 kali lipatnya gitu atau berapa gitu. Nah, LCD ini punya controller sendiri. Jadi kita tuh seolah-olah cara kita mengcodingnya itu kayak microcontroller kita coding, kemudian data itu kita transfer ke controller yang ada di LCD. Nah, fungsi dari controller LCD itu untuk menampilkan apa yang diterimanya dari mikro utamanya, kayak ATmega misalnya.
Nah, dia juga mempunyai RAM dengan ukuran yang kecil, 80 byte, hanya untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan pada LCD. Jadi ya cukuplah kan untuk hanya menampilkan karakter apa yang dia terima dari micro AVR-nya. Begitu. Bentar ya, saya ditelepon Pak Bakti ya. Bentar, saya ditelepon Pak Bakti bentar. Nah, telepon Pak Bakti tadi. Sudah selesai. Oke, sampai mana tadi? Kita lanjut nih. Nah, jadi ukuran RAM di LCD itu kecil sekali ya, cuma 80 byte. Dia itu tugasnya hanya untuk menampilkan karakter saja. Karakter itu bisa huruf dan angka. Jadi angka itu sebenarnya bukan karakter tapi numerikal. Cuman pada saat dia nampil ke LCD itu akan berubah menjadi karakter. Nah, gitu. Karakter huruf kayak huruf seperti itu. Nah, ini interface LCD ke mikro itu seperti ini. Jadi katakanlah ini AVR. Jadi ada data D0 sampai D7 sebenarnya. Ini data busnya 8 bit. Sedangkan write sama read ini itu status ya. Status apakah prosesor ini write, apakah dia read. Artinya kalau dia read dia membaca data dari LCD controller. Tapi kalau dia write artinya dia mengirimkan data ini ke sini untuk proses dia nulis ke LCD. Nah, sedangkan RS ini biasanya reset. Nah, enable ini untuk mengaktifkan si controller LCD. Maksudnya ketika ini mau kita salurkan data karakternya ke LCD, maka di enable dulu supaya LCD ini siap-siap nih untuk membaca data. Datanya dari mana? Dari data bus ini. Data bus ini. Nah, kalau di mikroprosesor itu biasanya sudah ada fasilitas I/O dan data busnya ini 8 bit. Tapi di AVR ini biasanya tidak ada data busnya, data busnya ini 8 bit. Belum untuk AVR. Makanya si Win AVR itu dia ngakalinya dengan cara meng-create assembly pada saat kita meng-create LCD, penggunaan LCD pada Win AVR gitu. Nah, interface AVR dengan LCD secara umum kalian coba baca datasheet-nya, AVR itu tidak memiliki sistem busnya. Jadi sistem bus itu yang ini nih, yang kayak data D0 sampai D7. Jadi data 8 bit masuk ke controller tidak ada. Nah, tidak memiliki sistem busnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan emulasi sistem bus menggunakan port AVR. Ya mau tidak mau kita menggunakan port A atau B atau C atau D seperti itu. Oke ya. Nah, berapa pin yang diperlukan untuk melakukan emulasi sistem bus? Ada 11 pin. Cara lainnya menggunakan data bus 4 bit. Jadi datanya itu mode nibble saja yang digunakan oleh WinAVR itu konsep programmingnya. Kalau yang tadi itu 8 bit ya. Nah, 8 bit ini kan lebih cepat nih, lebih banyak datanya yang bisa ditransfer ke LCD. Tapi kalau di AVR ini dia hanya 4 bit. Artinya apa? Berarti setengah lebih lambat ya dibandingkan dari yang
data bus 8 bit tadi. Nah, artinya apa? Ini digunakan untuk fitur dari LCD controller. Hanya dibutuhkan 7 bit, satu portnya tidak dihubungkan ke LCD atau ke mana nih, ke WinAPR-nya atau ke APR-nya. Jadi hanya 7 bit, 3-nya tadi masuk ke ini, 3-nya WR, RS sama enable, sedangkan 4 bitnya untuk data busnya. Jadi 7 bit di sini. Nah, kira-kira seperti ini port yang kita gunakan untuk dikonekkan ke LCD. Jadi ini data busnya 4 bit nih. Nah, misalkan portnya terserah ya, mau port A, port B, port C, port D. Tapi simulasi yang saya kirimkan ke e-learning itu 4 bit. Oh, sorry, itu port C maksudnya. Port C, 4 bitnya sebagai data busnya, yaitu misalkan port C4, 5, 6, 7. Sedangkan port C012 itu masuk ke controller LCD-nya. Jadi PC2-nya enable controller, PC1-nya adalah write and read atau read, kemudian PC0-nya itu tidak kita konekkan ke mana-mana. Jadi kalau di port C yang Anda lihat di simulasi Proteus itu, ini tidak no connection, jadi tidak di apa-apakan gitu ya, khusus yang PC3. Kalau Anda bertanya kenapa seperti itu, itu WinAPR-nya sudah menjelaskan yang PC3-nya tidak dihubungkan. Nanti pas kita settingnya itu ada pemberitahuan biasanya tuh kalau yang assembly-nya tuh. Nah, contoh nih, kita akan buat program untuk menampilkan tulisan halu pada LCD. Nah, ini kalau di contoh PPT ini, dia menggunakan port A. Ukuran LCD-nya 16x2. Ini port A. Jadi kalau kita setting di sini, ini char-nya 16. Kenapa kita pilih 16? Karena dia menggunakan LCD ukuran 16x2. Artinya 16 kolom. Jadi ada 16 karakter di LCD. Kalau lebih dari itu ya terpotong gitu ya. Tidak bisa tampil gitu. Kalau mau lebih banyak lagi cari LCD yang besar gitu. Nah, kalau kita settingkan misalnya LCD port A, char-nya 16, artinya kita 16 karakter setiap per baris. Nah, Anda lihat di sini keterangan dari port yang kita gunakan, yaitu port 3-nya itu ada keterangannya free gitu. Jadi nanti pada saat kita buat rangkaian wiring dari mikro ke LCD, pin 3 ini, port apa yang bit 3 ini, itu di not connect gitu, tidak dihubungkan ke mana-mana free. Jadi perlu Anda lihat di sini LCD pin 40 ini sudah ada keterangan, jadi enak nih with APR-nya. Seperti ini. Nah, terus ada keterangan seperti ini deklarasinya. Nah, gitu. Ada include LCD.h ini untuk apa nih? Memanggil fungsi-fungsi yang ada untuk mengaplikasikan ke LCD. Sedangkan ada sintak assembly .eq LCD port 0x1b port A. Artinya apa nih? satu B. Artinya apa? Kalau Anda jabarkan berarti 01B itu 1B itu artinya apa? Kalau dijadikan biner. B itu berapa? 11. Satu B berarti 8, 10, 11. 1B berarti ini deklarasi untuk fungsi assembly yang ada pada port A.
Karena port A ini kalau kita lihat benar tidak dia? Kalau jadikan biner, ini untuk membuat apa namanya itu RS, RD sama enable ini fungsi adaptasinya. Kalau kita lihat di sini apa? 1B berarti pin 11-nya DB4 misalnya. DB4 itu berlogik 1 katakanlah, kemudian kalau B di sini dia 11 itu bit 3 ditambah 2 10 tambah 0 1 jadi 11 ya. Artinya enable-nya berlogik sama dengan 0, sedangkan pre-nya 1 ya kita lihat nanti pas di simulasinya. Benar nggak dia kira-kira akan memunculkan apa indikator merahnya gitu. Kemudian RS-nya bernilai 1, RD-nya bernilai 1. Jadi reset sama read. Oke. Mungkin kalau 0 ya write, kalau read ya ini apa nama itu 1 itu read, mungkin kalau 0 itu write. Jadi bisa dilihat dari konfigurasinya nih. Oke, nah kalau untuk menampilkan kata halo, di sini ada LCD init 16. Artinya apa nih? 16 ini kita telah men-setting 16 karakter LCD init. Kemudian LCD put SF halo. Jadi maksudnya kata halo ada 5 karakter yang akan dimasukkan ke LCD 16 kali 2, berarti bagian atas sekali. Jadi halo itu ada 5 karakter seperti ini. Put SF, jadi letakkan print, cetakan halo ini ke LCD gitu artinya. Nah, nanti bagaimana saya tahu untuk mengetikkan sintak LCD put SF seperti ini, yaitu dengan melihat apa nama itu header yang ada pada LCD.h. Biasanya ditampilkannya itu di sebelahnya nanti di WinAPR-nya itu. Jadi ada LCD ready, write data, write byte, read byte, kemudian LCD kutu XY, clear, put char, put S sama put SF. Nah, ini ada perbedaan antara put S sama put SF. Kalau put S di sini kalau Anda lihat keterangannya itu dia menuliskan string karakternya ke lokasi paste untuk LCD. Sedangkan put SF dia mencetak gitu. Jadi ini ini LCD put SF ini dia mencetak stringnya ke RAM. Jadi nyimpan data dulu ke RAM-nya, ke static RAM LCD. Sedangkan yang LCD put SF dia tuh langsung ke memory flash-nya untuk mencetak karakter gitu. Seperti contoh tadi. Nah, sedangkan yang perlu Anda perhatikan ini adalah LCD kutu XY. Kutu XY ini semacam kursor untuk di mana posisi atau angka atau karakter yang akan kita tuliskan di LCD. Contoh posisi X dan Y. Jadi X di sini adalah mungkin di apa namanya itu kolom, sedangkan char itu adalah baris biasanya. Nanti biasanya seperti itu. Nanti kalau terbalik ya dibolak-balik aja nanti di programnya. Kemudian ada LCD clear. Nah, ini clear ini pada saat dia selesai kita tampilkan, bisa kita clear, kita ganti dengan data yang baru. Pastikan clear ini ada setiap update data. Kalau tidak ada clear, nanti Anda bingung untuk mengamati datanya. Biasanya agak kacau, dia tertimpa. Jadi agak kurang baik pembacanya kalau tanpa clear. Jadi harus di clear dulu. Nah, ini ada perbedaan LCD put sama put SF tadi yang saya jelaskan baru di awal tadi. Yaitu apa nih? Lokasinya disimpan ke static RAM dulu. Ini data karakter stringnya. Jadi semacam kayak kita tuh nyimpan dulu, belum dicetak ya, disimpan dulu, kemudian put SF-nya ini berfungsi untuk menampilkannya ke LCD ya, gitu. Nanti ada cara contoh penggunaannya. Nah, ini kita contoh misalnya buat program untuk menampilkan isi variabel A pada LCD. Nah, isi variabel A pada LCD, di mana variabel ini adalah bertipe integer dengan nilai positif saja. Nah, ini contoh nih misalnya.
Oke, ini sudah disetting ya misalkan. Nah, ini ada keterangan di sini nanti di sintaknya ini. Char tem 6. Nah, kenapa maksudnya? Artinya apa? Kita memesan 6 memori. Ini bertipe array. Jadi char tmt kurung siku buka 6 tutup seperti ini, artinya kita memesan 6 lokasi. Jadi 6 karakter yang bisa kita tuliskan. Jadi dari 1 sampai 6 atau dari 0 sampai 5 misalnya. Untuk semacam blok-bloknya nih. Kalau udah Bapak tulis ini mungkin saya bisa tuliskan gitu. Jadi char tem 6 ini artinya kita memesan lokasi sebanyak 6 apa nama itu kamar lah atau apa gitu. Nah, contohnya gini, misalkan saya tuliskan A sama dengan 10. 10 ini artinya apa? Dia punya 2 karakter. Berarti 2 di sini di bawah 6. Berarti tem nanti bisa menampung nilai 10. Tapi kalau A di sini misalnya 200, berarti A-nya punya 3 karakter. Tem ini 6 artinya masih bisa menampung menampung nilai A sama dengan 200. Tapi kalau lebih dari 6, maka ya tidak bisa seperti itu. Harus di bawah 6. Gitu. Bisa tidak saya ganti? Mungkin Anda pernah belajar bahasa pemrograman aritmatik gitu. Halo, suara saya bisa dengar? Bisa dengar ya suara saya? Ya, pertanyaan bisa enggak? Bisa saya ganti 6 jadi 10, jadi 12. Tergantung panjang angka yang akan dicetak. Gitu. Tapi kalau kita tuh hanya untuk mencetak ratusan, nggak usah banyak-banyak temnya. Cukup 4 saja misalnya, karena kita hanya mencetak ratusan. Kalau terlalu banyak, ini misalnya sampai 6, 10, kita akan memakan resource yang besar. Nah, itu yang akan membuat proses komputasi itu menjadi lemot gitu. Halo. Paham enggak? Ya dipaham-paham aja lah. Nah, nanti dari sini kita lihat seperti ini. sprintf. Artinya apa sprintf ini? A di sini tipe data integer. Kemudian tem %d, A. Berarti artinya A di sini sebagai data integer itu akan dikonvert ke karakter. Nah, karakter ini dia akan menyimpan ke tem. Gitu. Tem ini adalah 6 kolom atau 6 kamar gitu, atau 6 lokasi. Sedangkan A tadi punya 2 karakter atau 2 lokasinya, 1 dan 0. Maka masuklah dari integer diubah ke karakter lalu disimpan ke tem. Jadi dia menuliskan nanti di situ tersimpan 1 0. Nah, kemudian LCD put SF akan mencetak nilai sama dengan ya, bukan menampilkan angka ya, tapi hanya menampilkan karakter dengan sintak put SF tanda petik nilai seperti ini. Sedangkan put S barulah tem tadi masuk ke put S. Jadi dari dia disimpan ke memorinya, memori tem 6 tadi, kemudian ditampilkanlah ke put SF. Nah, ini jadi perbedaan antara put SF sama put S tadi terletak dari penggunaannya seperti ini. Nah, sedangkan untuk sprintf itu kita menggunakan header, yaitu dengan mengaktifkan include stdio.h. Artinya apa ini? Ini adalah untuk memanggil fungsi IO, input dan output. Kalau di bahasa C namanya iostream.com, iostream.h atau stdio.h gitu. Kalau di bahasa C.
Nah, kebetulan AVR ini adalah bahasa C, maka dia memanggil header stdio.h. Oke. Nah, kemudian ada lagi contoh konversi tanpa menggunakan sprintf, mengubah dari nilai integer ke karakter dengan cara menggunakan header std library, gitu, stdlib atau std library. Nah, ini header untuk konversi. Jadi ada itoa, artinya integer to array. Integer to array. Jadi dengan format yang sama, tem6 A10, maka nilai A ini tadi, nilai A10 tadi dari bertipe integer akan dikonvert ke TMT menjadi karakter. Karena itoa artinya integer to array. To array. Array itu maksudnya seperti ini, ada 6 kamar seperti itu. Jadi disekat-sekat menjadi satu karakter, dipisah seperti itu. Nah, maka dengan cara yang sama tadi LCD put SF dengan put S, nilai kemudian tem. Nanti kita coba ya. Program yang ketiga juga bisa langsung tanpa menggunakan itoa tadi. Tidak mau ribut misalnya. Boleh, yaitu dengan cara sprintf tem, kemudian nilai sama dengan %d. Lalu A-nya di sini masuk ke sini. Kemudian nilai %d tadi kita lihat temnya. Ada berapa karakter di sini? N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9, kemudian tambah ini 2, jadi 10 atau 11 ya. 11 karakter yang akan ditampilkan. Kan tadi kan 2. Kemudian nilai dengan spasi, tanda petik, spasi lagi itu berapa karakter tuh? Spasi itu karakter sebenarnya. Nah, dia akan mengubah tab ini bukan 6 lagi, tapi 14. Nah, gitu. Karena dia hitung nih, N-nya 1 huruf, I-nya huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. 11. Maka supaya ini buat jaga-jaga, dilebihkannya jadi 14. Nanti tem ini dicetak di LCD. Boleh seperti ini. Jadi banyak jalan menuju Roma untuk menuliskan data ke LCD gitu. Sampai sini paham? Putus-putus suara saya. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan di PPT-nya ini, apa kelebihan dan kekurangannya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Ada yang tahu enggak? Yang saya jelaskan tadi. Kalau fungsi yang pertama dan yang kedua, ini kan program 1, 2, dan 3 ini sebenarnya untuk menampilkan data yang sama gitu. Yaitu nilai sama dengan 10. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Yaitu terletak dari konsep memori. Semakin besar Anda menuliskan temnya 14 maupun lebih, maka resource-nya itu terlalu besar gitu. Nah, saya rasa mungkin itu aja ya. Nah, ini nanti ini nih. Tuh. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya buka Proteusnya. Oke, coba saya buka Proteusnya dulu. Nah, mungkin saya langsung share screen aja. Share screen. Ini sudah nampak nih. Coba saya jalankan ini. Sudah bisa dilihat Proteusnya. Sudah bisa dilihat, dapat dilihat Proteusnya. Kelihatan enggak Proteusnya? Atau suara saya tidak bisa didengar?
belum muncul. Kalau ini muncul nggak? Uh, salah, salah, salah. Sorry. Belum muncul ya. Bentar ya. Oke, mana dia? Coba saya screen share ini. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan? Ini share screen. Belum, Pak. Tidak ya, mungkin saya tampilkan ini aja. Nah, Anda bisa lihat di sini saya menggunakan Pochi. Kemudian mana nih? P-channel-nya RS, satunya read write, kemudian duanya enable. Nah, ini yang D0 sampai D3 ini tidak dihubungkan ke mana-mana, hanya mengambil yang bagian 4 bit MSB. Jadi PC 4567 seperti ini. Itu ngambil untuk ditampilkan di D4 D7. Nah, oke, caranya coba kita ini kan dulu. Setting seperti biasa ya. Saya lihat dulu, ini muncul dia. Hang. Si loading ya. Oke. Nah, ini portnya ini LCD mana ini LCD apa. Kemudian port C-nya sebagai output ya. Atau tidak usah kita apa-apakan juga tidak pengaruh ya. Kita coba enable alphanumeric. Kemudian LCD-nya kita gunakan tipe apa LCD ini. Saya juga bingung. Yang ini port C 16. Ini saya pakai yang ini aja dulu ya. Mungkin kalau berbeda ya kita coba lagi. Oke, port C. Port C. Tinggal kita ganti port C. Port C. Port C juga. Oke, sudah dilakukan semuanya. Bitnya oke. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ini tidak ada port 3 ya gitu ya. Oke, kalau sudah coba kita program generate save and exit. Kita simpan dulu. Track 4 lah ya. Track 4 bukit. Terus ini saya LCD apa nama filenya? Tulis LCD. Nah, gitu. Saya simpan lagi dengan nama yang sama. Loading. Oke.
Mega 8535 LCD.H. Kemudian yang EQ assembler biasanya muncul di bawah nih. Tidak ada ya. Tidak muncul ya. Mungkin beda ya. Tidak muncul yang EQ-nya nih. EQ assemblernya tidak muncul. Apa karena dia sudah otomatis ya? Coba saya cari dulu. Oke. Sepertinya ya, tidak muncul. Oke, port C 134 karakter 16, jadi LCD initnya dia di luar dari WL1. Kalau LCD init yang ini juga sama ya. Oke, mungkin coba kita tes ya. Kita coba tulisnya itu di atas WL1. Oh, sebelumnya saya ini kelihatan enggak? Delay.h, atau misalkan kalau ada delay mau di dalam WL1 juga boleh. Include std io.h. Header ini biasanya di sini lihat. Tidak muncul ya. Oke, mungkin saya lanjut aja di sini. Nah, kita akan coba program yang ketiga ini. Biasanya dari 1, 2, 3. Dari program 1, program 2, program 3 itu saya lebih familiar yang ini sebenarnya, yang program 3. Cuman resikonya kita butuh resource yang besar. Kalau ini saya agak kurang menggunakannya, apalagi kalau yang ini. Dia langsung saja put SF gitu. Put S gitu. Oke. Coba saya jalankan integer A. Saya declare dulu. Di atas ini saya declare dulu. Oke. Kemudian A sama dengan 10. Nah, yang term tadi, char tmp, kita tuliskan misalnya 15. Yang di sini juga sprintf. Sprintf dalam kurung tmp, koma, ini misalkan nilai sama dengan %d. Terus ini adalah A. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi terakhir LCD put. Nah, ini sudah ada terus saja dalam kurung tmp. Oke, kalau sudah coba kita save all, project will all, atau error, ada error. Char term ini mesti dideklarasikan di blok pertama. Mungkin akan saya cut aja, pindah ke sini. Jadi mungkin lain versi ya. Saya APR-nya versi berapa nih, saya lupa nih. 35. Versi 35 evolution. Kalian berapa yang dulu deh?
Versi berapa nih? Punya kalian? Oke, no error, no warning. Jadi apa pendeklarasian di sini tidak boleh katanya. Kalau yang ini tadi ya boleh saja gitu, integernya gitu. Mungkin kita coba ya. Kalau sudah kita coba boil all. Ntar tidak muncul nilai 10-nya itu. Oke, kita coba masukkan ke sini. Oke, saya desktop. Kok tidak muncul? Oke, tulis LCD. Sudah oke. Coba kita jalankan. Ya, masih no respon. Lagi loading ya. Nah, ini muncul nih, nilai 10. Kelihatan kan nilai 10. Nah, itu contoh. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menampilkannya. Bagaimana saya ingin menampilkannya di nilai 10 itu di bawah ini, yang kedua ini. Caranya bagaimana? Masih ingat yang di sini? Ada keterangan apa? Kita coba lihat ini ada GoToXY. X-nya di sini artinya 0 sampai 39, Y-nya 0 sampai 3 misalnya. Oke, coba saya tes di sini. LCD GoToXY. Nah, gitu. Di bawah ini. LCD GoToXY. Nah, unsanchar XY. Coba kita X-nya misalnya 0, di sini 1 misalnya. Coba kita tes. Mungkin X-nya itu adalah X-nya itu apa ya? X-nya itu kolom, Y itu baris. Ah, gitu. Coba kita tes. Oke, project will all. Oke, nunggu ya. Oke, selesai ya. Oke. Memang agak lama ya. Karena LCD ini prosesnya lemot. Nah, nanti dia muncul nilainya di bawah. Jadi Anda bisa atur nih untuk di tengah bisa, di bawah bisa, ya di samping kanan juga bisa, tergantung koordinatnya. X, Y gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu.
Kan kalau ada yang mau ditanyakan, karena sebentar aja kuliah ini. Nah, gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya, BBB ini masih kurang bagus ya. BBB. Ini suara saya bisa dengar ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ini mungkin bisa latihan kalian nih. Kalau ada pertanyaan. Misalnya membuat jam digital seperti ini. Jadi kalau yang kemarin tuh misalnya 7 segment, nah ini bisa menggunakan LCD. Kayak jam digital gitu. Kalau Arduino kan gampang nih buatnya. Tapi kalau AVR kan Anda butuh logiknya. 12, 03, 20. Jadi jam, menit, detik gitu. Atau Anda bisa coba juga misalkan lanjutan dari yang tugas kemarin misalnya. Untuk ya silakan bertanya. Siapa tadi? Saya baca chatnya aja. Izinannya untuk pengaturan sumbu X dan Y pada LCD bagaimana? Yaitu dengan cara ini. Saya mungkin ketik aja di public chat ya. X itu format untuk baris, yaitu kolom. Jadi kalau misalnya ingin 12-nya itu ingin di bawah seperti tadi, maka X-nya 0, Y-nya 1 gitu. Seperti format yang saya tampilkan tadi. Tadi kelihatan enggak? Go to XY. Oh sorry, Y-nya baris kan gitu. Ini terbalik maksudnya Y-nya itu baris. Jadi sumbu X, Y itu baris, X itu kolom. Sorry, terbalik ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu ini yang benar, yang saya chat baru tadi. Y itu dia baris, X itu kolom. Jadi kalau saya ingin menuliskan nantinya itu adalah di bagian bawah, misalnya 12, 03, 20 ini maunya di bawah nih, bukan di atas ini misalnya. Maka Anda bisa tuliskan LCD butuh XY itu 0,1. Ini. Nah, ini mungkin coba bisa Anda lakukan nih tugasnya nih. Bukan tugas sih, latihan gitu. Jadi bagaimana ingin men-setting jam menit gitu. Maka Anda butuh 4 button. 2 buttonnya untuk setting jam, 2 buttonnya untuk setting menit. Nah, gitu. Oke, saya rasa itu nanti akan saya demokan contoh jam kasus logiknya. Nanti saya akan tanya nih minggu depan. Sudah sampai mana Anda kerjakan ini? Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Monggo. Mungkin kalau suara mikrofonnya sulit untuk diaktifkan bisa di chat di kolom chat ini.
Silakan. Dapa, ada yang mau ditanyakan? Hamdan, yang rombongan pejuang semua nih. Alip, silakan kalau ada pertanyaan. Muhammad Iksan, Naufal, atau Silvani, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin saya sambil mengecek tugas yang kalian upload itu. Ini saya mungkin akan coba nanya ya. Bukan nanya ini bukan. Cuman ingin tahu logiknya saja gitu. Ya, tugas ini untuk minggu depan maksudnya. Ini nanti minggu depan saya akan tanya saja ke beberapa orang. Satu laki-laki dan satu perempuan. Nanti minggu depan saya masuk offline ya. Saya ke Bukit, saya tanya ini. Misalnya satu dari kaum laki-laki, satu dari kaum perempuan. Nah, gitu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang Apa nih nanya? untuk Heli ini? yang 7 segmen kemarin yang kayak parkir itu bukan tugas ya, Pak? Tugas juga. Kalau belum Itu silakan di-upload. Di-upload di e-learning itu. untuk tempat penguploadannya itu belum ada ya, Pak? Ada, sudah. Sudah saya Sudah ada. buatkan kemarin. Jadi hari ini mungkin Anda bisa uploadnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Teori? Kayaknya mau nanya nih, sudah aktif cam. Silakan. Lagi sambil saya buka apa nama itu ya? Tugas yang kemarin. Kelas Palembang. Ini yang upload baru Silvani sama Ayu, Muhammad Alfi. Nah, ini mungkin saya coba tanya Alfi nih. Ada Alfi, Alfi Zaki. Muhammad Alfi Zaki ada orangnya. Maksudnya aktif nggak di sini? Zapi, halo? Halo? Tak ada orangnya? Atau si Silvani aja nanya. Nah, gitu. Ya, Silvani. Itu sudah selesai sih Pandi, yang program untuk sistem parkirnya itu. Yang tugas minggu kemarin. Apakah ada error yang tugas minggu kemarin? Atau saya share screen aja ya punya.
Mungkin saya coba share punya Fani ya. Ini bisa dilihat ya? Nah, misalnya pada saat ini diklik input, dia bertambah kan? Kalau diklik output, dia berkurang. Benar? Ini berarti sudah sampai 12 ya. Sudah ya? Oke, habis itu 20. Ini gimana nih logikanya nih? Caranya? Temu enggak logikanya? Saya tidak lihat program itu, nanti dilihat oleh temanmu nanti. Di tampilan seperti ini. Itu gimana logikanya? Kalau klik input, dia nambah. Kalau klik output, dia berkurang. Jadi kalau diklik input, nambah 1, input nambah 1, nambah 1. Cara continue kan Pakai dia. if, Mbak. Dia pakai if, maksudnya logika umumnya gitu. Misalnya disimpan di mana dulu, pakai ini misalnya. Disimpan ke variabel ini, nanti dia ditambahkan misalnya. Kalau pakai if kan pasti pakai if. Oke, bermasalah mic-nya. Yalah nanti pas minggu depan aja lah tak tanya ini nanti. Satu cowok, satu cewek itu. 2 orang. Saya tanya kilas pas di offline. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau disampaikan? Insya Allah minggu depan kita offline. Tidak ada? Tak ada pertanyaan? Cukup? Inilah kuliah online ya kan? Oke. Kalau ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.